Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang selection sort, yang merupakan salah satu metode algoritma pengurutan. Dikatakan selection sort karena algoritma ini mencoba untuk memilih satu persatu elemen dari data dari posisi awal untuk mencari data yang paling kecil atau yang paling besar, tergantung dari kasusnya, dan mencatat posisi indeksnya, lalu dilakukan pertukaran hanya sekali pada setiap tahapan. Selection sort ini hampir mirip dengan untuk mencari suatu nilai maksimum atau minimum dari setiap tahapan. Coba kalau kita perhatikan, untuk setiap masing-masing proses, akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil. Hanya ini mencari nilai paling minimum untuk kasus ascending, atau mencari nilai maksimum atau terbesar dari kasus descending, dan akan dipertukarkan ke posisi yang tepat sesuai dengan array tersebut. Oke, ilustrasinya adalah, misalkan untuk putaran pertama, maka akan dicari data yang nilai terkecil, dan data ini akan ditempatkan di indeks terkecil tersebut. Data 0. Data ke-0 atau data pertama ini merupakan nilai paling minimum dari seluruhan data. Pada putaran kedua, maka akan dicari adalah data kedua terkecil, dan ini akan menempati posisi indeks kedua atau data ke-1. Dan selanjutnya begitu seterusnya. Data ketiga akan dicari nilai paling minimum ketiga dari keseluruhan data. Nah, selama proses pembandingan dan pengurutan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja, dan pertukaran secara fisik terjadi ketika akhir proses. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ini adalah data yang diberikan secara acak, dan ini belum terurut. Indeks 3, angka 3, menempati indeks pertama, 10 di indeks kedua, dan seterusnya. Bagaimana cara untuk mengurutkan hal ini? Kita ingin mencari posisi pertama ini adalah dengan mengganti dengan data yang paling kecil pertama. Oke, maka langkah yang pertama adalah menemukan nilai terkecil. Nilai terkecil dari ini adalah nilai 1 pada posisi 9. Maka tukarkan posisi dengan posisi lain yang tersimpan pada posisi pertama dari array ketiga. Dalam hal ini, ketika kita cari pada data pertama, cari nilai paling minimum adalah 1, maka ditukar angka 1 di posisi pertama dan 3 pada posisi 9. Nah, sehingga pada indeks pertama, ini sudah nilai yang paling kecil. Sehingga langkah berikutnya adalah mencari nilai terkecil kedua untuk posisi kedua. Temukan nilai terkecil kedua dan tukarkan posisinya dengan nilai yang berada pada posisi kedua. Kalau kita lihat di sini, nilai terkecil kedua adalah nilainya 8 yang menempati posisi, nilainya 2 yang menempati posisi 8. Maka ditukarkah nilai 2 ini menempati posisi kedua, dan nilai 10 menempati posisi ke-8. Perhatikan di sini, dua elemen pertama ini tidak akan berubah lagi sebab mereka sudah merupakan nilai terkecil pertama dan kedua dari array tersebut. Ulangi dengan cara yang proses pilih dan tukar. Coba perhatikan, di posisi ketiga, maka akan dicari nilai paling kecil ketiga dari nilai setelahnya. Begitu seterusnya. Dari 3. 4 akan mendapat posisi ke sini. Kemudian indeks keempat, nilainya 6, maka cari yang paling minimum lagi. Nilainya 4, pindahkan posisinya. Begitu seterusnya, sehingga diperoleh nilai urutan. Jika diperhatikan di sini, kita perhatikan indeks key sebagai pembanding, kita mulai dari indeks pertama sampai ke 9. Ini sebagai key, sebagai pembanding. Sebagai contoh tadi kan, di indeks pertama, maka ini akan dipakai sebagai nilai pembanding pertama untuk mencari nilai paling minimum. Saya berharap masih ingat algoritma untuk mencari nilai minimum atau maksimum yang pernah kita pelajari. Oke, indeks key-nya jadi 1 hingga 9, sehingga indeks pembandingnya adalah indeks setelah
indeks setelah Q, dan seterusnya. Oke, sehingga kita bisa melihat, misalkan ada N data, maka indeks Q-nya adalah mulai dari I-nya 1 hingga N-1, nilai pembandingnya adalah katakanlah C mulai dari I plus 1 hingga N. Ini ilustrasinya. Dari kesimpulan tadi di atas bisa kita lihat dalam bentuk seperti ini. Pada iterasi pertama, maka dicari minimum pertama dari keseluruhan data. Ketika ini sudah oke, maka kita lanjut iterasi kedua, maka yang dicari adalah minimum kedua. Ini sebagai key berikutnya dan dibandingkan dengan nilai istilahnya untuk menjadi nilai paling minimum kedua. Dan begitu seterusnya. Sehingga indeks ini 1 sampai N-1. Sedangkan indeks C-nya adalah mulai dari I plus 1 hingga N, hingga data terakhir. Kalau kita lihat flow-nya akan menjadi seperti ini. For I 1 hingga N-1, ini sebagai key-nya. Kemudian untuk C hingga I plus 1 hingga N, maka bandingkan untuk mencari nilai paling minimum. Dan seterusnya. Ini adalah implementasi dari, ini adalah algoritma dari selection sort. Sehingga kita dari sini kita bisa lihat bahwa untuk I1 hingga N-1, K sama dengan 1, ini sebagai indeks Q-nya nanti, dan C-nya adalah I plus 1 hingga ke N. If AC kurang dari AN, maka tukar K sama dengan C. Begitu seterusnya untuk suatu penukaran. Ya, ketika ini sudah ketemu indeks paling minimum, maka nilainya ditukar. Ingat kembali proses penukaran. Implementasi ke dalam suatu coding. Dari sini for I 1 hingga N-1, maka kita ingin meloop for I dalam range len A min 1. Masih ingat bahwa ketika dalam Python indeks pertama itu adalah nilai ke 0. Kalau kita perhatikan di sini N-1, maka banyaknya data A dikurangi 1. K sama dengan 1 adalah sebagai indeks key. Maka minimum indeks sebagai key pertama adalah sama dengan I. Nah, dari situ kemudian maka akan dibandingkan dengan nilai setelahnya. Sehingga untuk C-nya adalah range I plus 1 hingga len A. Kita lihat di sini I plus 1 hingga N. Ini untuk mencari nilai paling minimum dalam kasus ini. Ketika ada data yang lebih kecil dari nilai key, maka indeksnya akan diubah. Begitu seterusnya, sehingga indeks ini akan berubah adalah indeks nilai data yang paling kecil. Sehingga dilakukan penukaran. Ingat kembali metode penukaran ini dalam algoritma 1 kita sudah pelajari. Nah, begitu setelah selesai, maka hasilnya di print. Untuk memperjelas, kita akan memberikan suatu contoh data sebagai berikut. Ketika diberikan array A, 4, 3, 5, dan seterusnya, kita lihat di sini ada jumlah elemennya 7, sehingga indeksnya mulai dari 0 hingga 6. Ya. Sehingga iterasi I akan mulai dari 0 hingga 5, masih ingat, hingga N-1, dan loop kedua atau loop J-nya, mulai dari 1 hingga 6. Oke. Loop pertama, I sama dengan 0, maka indeks minimumnya 0. Q-nya adalah nilainya 4. Maka dari sini kita lihat loop J-nya adalah 1 hingga 6. Cek J sama dengan 1, apakah A ke 0 lebih besar dari A ke 1? Yes, true. Maka di sini ada pengalian atau penggantian indeks. Minimal indeksnya akan berubah menjadi 1 indeksnya. Kita cek untuk C sama dengan 2. C sama dengan A1 sama dengan 3. Apakah lebih besar dari A kedua? Nilainya 5, ini false. Maka dalam hal ini minimum indeksnya masih 1. Demikian juga untuk C sama dengan 3. Kemudian C sama dengan 4, kita masih punya minimal indeksnya adalah 1, nilainya 3. Dan
keempat nilainya 2, dan pada kondisi ini adalah bernilai true. Sehingga indeksnya akan berubah menjadi indeks keempat. Untuk C sama dengan 5, langkahnya sama, dan 6 juga sama. Nah, di sini kita sudah memiliki minimum indeks yang baru adalah nilainya 4. Artinya apa? Di sini nilai 2 di indeks keempat, 0, 1, 2, 3, 4, merupakan nilai minimum pertama dari array A. Sehingga dilakukan suatu penukaran. Ya, temporary A ke I-nya sama dengan 4, minimum C-nya adalah A ke 4 sama dengan 2, berarti dari tadi ini kita perhatikan A ke I-nya tadi adalah indeks ke 0, maka indeks ke 0 diubah menjadi nilainya 2, dan indeks ke minimum C tadi diubah dengan nilai 4, sehingga posisinya tertukar 2, 3, 5, 6, 4, 7, 8, 9, 8. Nah, kemudian kita akan masuk loop ke I sama dengan 1. Sehingga minimum indeksnya sama dengan 1, di mana nilainya adalah 3. Kita cek, karena dia mulai di indeks I-nya sama dengan 1, maka dicek mulai dari 2 hingga terakhir. D sama dengan 2, kita tahu nilainya 5, maka false. C sama dengan 3, kita cek A ketiga nilainya 6, false. Begitu seterusnya juga sama, ternyata false semuanya. Karena di sini tidak ada perubahan minimum indeks, maka nilai pertukarannya pun tetap sama. Nilainya 3, 3, 3. Maka dia bertukar dengan dirinya sendiri. Sehingga nilai A yang terurut sementara adalah menjadi seperti ini. Sementara masih tetap, karena tidak ada perubahan posisi, dan karena 3 merupakan nilai minimum kedua dari array A. Untuk I sama dengan 2, maka minimum indeksnya atau Q-nya adalah I kedua yang memiliki nilai 5. Sehingga kita akan cek dengan nilai I plus 1, yaitu karena I-nya sama dengan 2, maka mau dicek dari 3 hingga ke 6. Untuk C sama dengan 3, kita lihat bahwa A2 5, A3-nya 6. 5 masih lebih kecil dari 6, maka nilainya false. C sama dengan 4, kita tahu bahwa A2 sama dengan 5, dan keempat nilainya 4 dari sebelumnya. Ini keempat nilainya 4. Maka bernilai true, sehingga di sini ada perubahan minimum indeksnya darinya 2 menjadi C sama dengan 4. Sehingga C sama dengan 5, kita cek minimum A sama dengan 4. Kenapa 4 di sini? Karena minimum indeksnya sudah berubah. Apakah lebih besar dari A ke 5, 78, nilainya false. Sehingga tidak ada perubahan minimum indeks, dalam hal ini masih minimum indeksnya adalah 4. Demikian juga untuk C sama dengan 6. Nilainya false, maka perlu ada penukaran di sini. Sebagai temporary-nya, A ke I sama dengan 5, sebagai nilai temporary, sehingga A1 bisa diubah menjadi nilai yang minimum indeks tadi, yaitu 4. Berarti A1 sama dengan A4, nilainya 4. Kemudian minimum indeks yang keempat diisi dengan nilai 5 yang ke I tadi. Sehingga ada pertukaran posisi dari indeks ke-2 dengan indeks ke-4. Sehingga kita boleh nilainya adalah 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 8. Begitu seterusnya hingga loop ke terakhir. Akan boleh nilai penukaran seperti ini. Oke, demikian penjelasan sedikit tentang selection sort. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.